Oke, selamat malam teman-teman semua. Mohon maaf banget atas keterlambatan kita pada malam hari ini, terutama kepada moderator. Mmm, Mungkin pembahasan malam hari ini terkait administrator dan mungkin langsung aku kasih aja ya ke Kang Faisal. Dipersilahkan. Oke. Eee, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman semuanya, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh Pada malam hari ini kita bisa ketemu lagi ya di kegiatan apa namanya? eh Hujul Khomisah. Nah, mungkin langsung saja ya kita bahas. Ini ada yang dibedahnya nggak atau langsung aja penjelasan, Kolbi? Ada yang dibedah atau langsung aja? Masih di mute. Maaf maaf, yang bakal dibenah Kak Zena. Kak Zena, oke. Ada yang share screen nggak punya beliau? Kak Bin, Kak Bin cek, guys. Oke, atau langsung ngobrol aja ya sama Zena ya. Ya. Heeh. Eh, Zen, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mhm. Eh, Boleh cerita dulu aktivitas sekarang, Zen? Oh, kalau aktivitas sekarang sebetulnya lagi sibuk, ini ya, jadi Mhm, mahasiswa S2 di Pendidikan Bahasa Indonesia, terus juga ikut volunteer pemodeleran maupun pembelajaran itu sih sejauh mhm, ini. mhm. Apa aja boleh nggak diceritain teknis daily-nya? Teknis tinggi yang mana dulu nih? Kuliah dulu, kuliah. Kalau kuliah sih sebetulnya untuk S2, karena kan memang ada beberapa peminatan, aku ngambil peminatan itu di Bahasa Indonesia yang memang itu khusus untuk penutur asing atau misalnya orang asing gitu. Nah itu tuh ya intinya kayak gitu ngajarin bahasa Indonesia buat warga negara asing, terus juga kalau kuliah sebetulnya kalau S2 kan lebih dalam ya, jadi emang udah bukan lagi bahas yang dasarnya gitu, jadi lebih ke penerapannya gitu. Nah, kalau di Mhm, S2 juga sebetulnya yang diajarin bukan pendidikan aja sih, bukan pendidikan bahasa, tapi memang di sana ada mata kuliah umum kayak kajian pedagogi, terus juga ada keterampilan berkomunikasi itu ada memang itu mata kuliah umum gitu. Dan memang ini kuliahnya juga kalau untuk S2 sendiri memang cuma 2 kali dalam 1 minggu gitu. Memang agak padat sih pagi sampai sore, begitu. Kurang lebih seperti itu sneak peek S2 Pendidikan Bahasa Indonesia. mhm, 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 mhm. Oke, 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 oke. Oke, selain itu apa lagi? Selain kuliah, Mhm, oh, kalau yang volunteer, kalau yang di DH ya seperti biasa ya, kepanitiaan gitu. Kalau sekarang posisinya lagi jadi administrator yang insya Allah untuk acara mhm, Islam September 2026. Kemarin juga jadi administrator tapi di Soul Venture. Administrator udah berapa kali ya? Udah kayaknya baru 2 kali gitu. mhm.
2 kali, kemarin-kemarin agak nyampur nih, jadi yang jaga bazar rumput, terus medis, terus apalagi ya kemarin tuh, lupa lagi, tapi memang agak campur-campur sih kegiatannya. Nah, kalau yang di luar PH, volunteer-nya terakhir itu kegiatannya jadi fasilitator untuk pelatihan anak binaan di LPKA kelas 2 Bandung. LPKA tuh kita mungkin taunya lapas anak gitu. Terus jadi sekarang lagi pelatihan buat mendampingi mahasiswa disabilitas di UI, sama terakhir kemarin baru selesai memfasilitasi pematerian anti kekerasan seksual di UPI untuk mahasiswa baru. Seperti ini, itu dulu. Oke, kita bahas dikit-dikit ya karena waktu terbatas juga. Eh, kalau admin kan ini tuh 3 ya, administrator apa lagi? In eee, lupa posternya teh. Administrator interpreter dan jurnalis. Oh iya, ngurut ya. Nah, administrator dulu. Tapi hitam, tapi nggak apa-apa bisa jadi contoh apakah, merasa tidak relate atau tidak gitu ya. Nggak tahu, tapi beberapa kali pernah dibahas juga ya. Jadi kalau administratornya tinggi, kalau yang tinggi dia adalah orang yang, keyword-nya itu pertama disiplin. Disiplin itu artinya senang dengan sebuah keteraturan, dengan, penaatan, aturan-aturan. Juga suka menjaga keteraturan, bertanggung jawab dan mematuhi aturan wilayah, terutama dalam menangani tugas-tugas administratif. Merasa seperti itu tidak? Kalau keteraturan, eee, sebetulnya udah nggak terlalu yang harus strict, bener-bener kayak A, kalau B, B, tapi ya emang nggak terlalu yang berantakan banget juga gitu, jadi kayak tengah-tengah aja sih kalau aku. Mhm. Iya iya. Nah, eee, apalagi di sini hitam ya. Ada ini nggak, ada rasa-rasa bosan nggak dengan sebuah keteraturan? Rutinitas. Ada sih. Kadang kalau misalnya kayak duduk terlalu lama gitu di ruangan tuh kadang ini baru kejadian sih, jadi emang karena akhir-akhir ini banyak bantu di dalam ruangan gitu, kan itu lama banget ya dari pagi sampai sore, dan mungkin aku ngerasanya kalau pagi sampai sore duduk doang, jadi kadang suka tiba-tiba keluar aja, keluar tuh bukan jalan kabur, tapi emang nyari, apa ya, nyari angin gitu. Terus habis itu masuk lagi ke dalam, dan gitu terus, emang nggak bisa yang rutinitas terus-terusan di dalam satu tempat gitu. Mmm, oke 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 oke. Nah itu sih sebenarnya sebenarnya, ya salah satu, gambaran paling mudah dalam administrator itu adalah tadi ya, rutinitas aja dululah, ya penggambaran rutinitas. Bisa jadi memang ada, ketidaknyamanan dalam keteraturan, rutinitas yang jangka panjang atau waktu yang lama lah bahasanya gitu ya. Eee, kalau tinggi itu makanan sehari-hari, seneng gitu ya. Kalau malah tidak ada kalau misalkan tidak ada keteraturan, tidak ada rutinitas, malah, bingung dan tidak nyaman kebalikannya gitu, iya, seperti itu. Jadi bisa jadi kita tidak sadari atau mungkin secara, teknis mungkin kita nggak ngeh gitu ya kalau kita itu, sebenarnya mah nggak suka-suka banget sama rutinitas, tapi itu akan kerasa dalam, keseharian kita yang, mencari mencari, apa ya, mencari aktivitas lain di luar rutinitas. Jadi kayak sebenarnya refreshing gitu. Kalau orang yang administrator tinggi mah ya refreshing-nya adalah, stay on track terus dalam rutinitas tersebut, gitu ya. Karena ini di babnya kan bab elementary juga ya. Sebenarnya administrator itu, tugas-tugas administratif itu, bisa dia tuh bisa diandalkan gitu kalau tinggi.
Kalau misalkan azannya merasa administrasi tidak masalah, bisa jadi dari bakat lain yang menunjang, gitu mungkin ya gambarannya gitu. Gitu. Tapi jadi kemarin kan di Saventur sekretaris ya? Ngurusin administrasi ya? Iya, sekben jatuhnya ya, sekretaris bendahara, administrasi rasa-rasanya. Karena nanti ada juga. Itu gimana ininya, apa namanya, eee, perasaannya saat menjalankan itu gimana? Mmm, kalau aku sebetulnya sih nggak ada masalah ya kalau ditempatkan dalam administrasi, karena sebetulnya kemarin juga ada nanya, kenapa waktu sebelum fix bergabung nanya, "Kenapa jadi administrasi?" Gitu. Sementara kan ADM-nya kan hitam, jadi agak bingung waktu itu, ternyata emang yang dilihatnya itu bukan dari ADM doang gitu, ada beberapa aspek kayak Ya betul. interpreter gitu kan. Jadi kayak ya sebenarnya nggak ada masalah, cuman emang karena kan kalau ADM itu kan dia repetitif ya, dia berulang-ulang, agak frustasi sih. Mhm. Apalagi ini kan apalagi kalau tiap rapat itu kan notulensi ya, jadi kayak itu harus apa ya, kan harus fokus juga, terus ya bener-bener yang akan terus nulis gitu. Jadi mau jeda nggak bisa gitu. Karena kan emang itu kan live ya, secara langsung apa yang diomongin selama rapat itu kan harus diketik. Itu kan nggak ada jeda, jadi kadang agak frustrasi harus diam gitu. Tapi ya boleh sih gitu, dilewatin aja. Iya, nah itu alhamdulillah. Jadi ya itu dia, ada rasa berat ya, ada rasa berat dalam menjalankan itu. Oke. Nah Mhm. itu administrator, mungkin teman-teman ada juga yang merasa, tinggi ya, mmm, healing-nya itu dengan keteraturan itulah, rekomendasi dari aku. Kalau rendah seperti ini ya berat gitu, menjalankan rutinitas itu perlu ada, refreshment yang dilakukan untuk menjaga kestabilan. Juga tugas-tugas administrasi itu akan sangat berat dilakukan. Oke, itu administrator. Lanjut dulu ya, ada interpreter. Nah, kalau interpreter ini seseorang yang suka memperoleh, memahami, dan menganalisis informasi kompleks serta mampu menjelaskan sesuatu dengan cara yang mudah dipahami orang lain. Jadi, ada penjelasan yang rumit, orang interpreter tuh mampu memahaminya, bukan gampang, dia mampu memahaminya, "Oh, maksudnya tuh ini toh," gitu, seperti itu. Jadi hal yang, rumit itu bisa disederhanakan sama orang interpreter ini, mau ide, mau pemahaman, mau gagasan, gitu, mau konsep, gitu ya. Wah, rumit sebenarnya mah, cuma interpreter ini mampu menjelaskan itu menjadi hal yang lebih mudah. Ngerasa gitu nggak, Zen? Iya, kalau selama kemarin ADM itu emang karena ini kan, karena banyak banget yang dibahas sih ngerasanya iya ya. Karena apalagi kalau misalkan pas rapat, pasti gitu ya, banyak ide, banyak banyak apa, banyak pendapat yang masuk, tapi ya sebetulnya bisa ditarik kesimpulannya gitu. Karena memang kadang ada beberapa pendapat atau beberapa ide yang sebetulnya sama-sama aja gitu. Jadi ya kalau misalkan harus ditulis dalam notulen atau misalnya harus digambarkan dalam sesuatu itu cukup mudah, dan memang sebetulnya kalau untuk mmm, keterampilan kayak gitu menurutku emang butuh di situasi sih, dalam ranah bahasa ya gitu, karena kan Iya, iya kan, karena kalau di bahasa itu kan cukup banyak ya, ketika ngobrol sesuatu atau memberikan pendapat tuh orang tuh bisa mikirnya A, B, C, D, E, F, G, jadi banyak makna yang muncul gitu. Nah itu emang kalau di bahasa juga perlu gitu kan, ada makanya kalau di bahasa juga ada, pemaknaan secara literal, tertulis, teks atau secara konteks atau secara tekstual, apa yang muncul sama apa yang dirasakan begitu. Emang butuh sih pada intinya kalau interpreter gitu. mhm mhm. Iya, bahasanya interpreter tapi tadi bahasa pun masuk, bahasa bahasa kerumitan
Kan itu tuh proses memahami ya, dan kemampuan memahami sesuatu itu dari bahasa, betul. Gitu, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa lain sebenarnya, ada kemampuan itu gitu ya, gitu. Nah, dalam dalam ini kan apalagi S2 ya, S2 tuh, kerasa banget udah, main pemikiran gitu. Bahkan kalau dosen-dosennya level atas kan, beliau itu menyampaikan sebuah konsep dari berbagai perspektif gitu ya. Menurut ahli ini gini, menurut ahli ini gini. Itu kalau tidak benar-benar nyimak, orang nggak mungkin bingung. Orang interpreter juga kalau nggak nyimak-nyimak banget ya itu mah nggak akan ngerti ya. Tapi interpreter ada kelebihan dalam memahami, konteks-konteks seperti itu, gitu ya. Kerasa nggak perkuliahan kerumitan-kerumitan itu? Kerasa banget, apalagi kan maksudnya kalau aku di S2 itu kan cuma bertiga, bertiga banget gitu, sekelas angkatan tuh bertiga. Jadi kan kalau informasi emang ada beda-beda sih, tapi, ada momen cuma satu matkul bisa bacain matkul peminatan, emang karena di kita gitu kan, aku di matkul itu kan emang cuma sendiri, jadi kayak one on one aja sama dosen gitu. Dosennya emang maksudnya dia profesor, guru besar, dan emang banyak banget informasi yang masuk, pendapat yang masuk, wawasan yang masuk. Nah, karena aku cuma sendiri, aku sering yang ngerekam si omongan itu gitu. Sebetulnya paham, cuma emang butuh waktu gitu. Tapi karena apa ya, kalau kita ngobrol tuh ada aja yang ke-skip gitu. Jadi jadinya ada direkam, terus nanti kalau udah selesai pertemuannya didengerin lagi kayak, "Oh iya, jadi kemarin tuh dosen tuh maksudnya gini gini gini." Mhm mhm mhm. Ya interpreter itu kemampuan memahami. Kadang ini juga digunakan dalam dunia kerja ya, Zena. Misalkan kemampuan menangkap arahan pimpinan. Mmm, Ini sebenarnya bisa, membantu ya interpreter tuh. Contoh, mmm, sebenarnya sebelum sebelum ke dunia kerja tuh ke inilah, ke dunia kampus lah ya, kata dosen teh, "Coba teman-teman silakan bikin rangkuman ya," gitu. Geus bikin rangkuman dari ini, kan nggak dijelasin rangkumannya pakai apa. Kan ketika tidak spesifik, instruksinya berarti dikembalikan lagi ke mahasiswa bagaimana mengerjakannya kan, mhm, gitu. Nah itu tuh, bisa berkembang tuh. Oh ini harus pakai harus PDF, harus Excel, harus PPT, harus apa, wah berkembang. mhm, Tapi orang tuh, mengartikan itu wajib gitu, harus seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari instruksinya kan, yang penting itu output-nya rangkuman gitu, apapun sebenarnya bisa. Dan kita juga bisa melihat karakteristik dosennya dan seterusnya itu, menarik sih ya. Juga di dunia kerja, tolong kerjakan ini, tolong buat ini, kita fokus di output-nya seperti apa. Atau malah si pimpinan kita lebih tertarik dengan prosesnya dan lain-lain. Itu kan hal-hal yang perlu di-highlight itu, eee perlu dicerna dengan, proses interpretasi yang tepat gitu. Ya itu interpreter bahkan ini merah gitu ya. Diana teh bahasa Indonesia ya lupa, naon jurusanna teh? iya, bahasa Indonesia, bener, Bahasa Indonesia ya, oh masyaallah. mhm. Hal rumit apa yang paling rumit di jurusan tersebut? Hal apa yang rumitnya gimana? Apa konsepnya atau penelitiannya atau apanya? Oh, mmm, sebetulnya tuh kalau bahasa Indonesia, mau pendidikan, mau yang sastranya itu sama-sama rumit sih. Maksudnya kan kita selama ini mikir, kita ngomong bahasa Indonesia, kita nulis pakai bahasa Indonesia, terus kita mikir kalau ujian itu ya udah pasti bakal bagus nggak sih gitu kan, karena kita sering pakai gitu. Cuman ternyata ketika kita ujian kan, ya ada gitu orang yang memang si nilainya gitu antara bahasa Indonesia dan bahasa asing itu lebih tinggi bahasa asing gitu dari bahasa Indonesia. Karena ya kalau dipikir-pikir juga iya sih gitu, karena memang sebenarnya ketika belajar bahasa Indonesia itu bukan tentang tata bahasanya aja gitu, tapi apa yang membuat si bahasa itu bisa apa ya, bisa punya banyak, apa ya, jadi kayak
Karena kan kalau bahasa juga kan ada pengaruh dari budayanya gitu. Nah, itu teh bisa ngaruh ke kita juga gitu. Kenapa sih, orang tuh ketika berbahasa tuh bisa punya perspektif yang beda-beda gitu. Itu bisa pengaruhnya dari salah satunya budaya gitu, dan ternyata juga dari si budaya ini juga nanti akan nyambung ke mana-mana gitu, secara sosial, secara sosial, terus secara psikologis juga gitu. Nah, itulah yang bikin ada banyak, apa ya, cabang ilmu gitu di bahasa. Ada namanya itu kalau di bahasa ilmu linguistik, ilmu tentang bahasa, itu turunannya banyak banget. Ada linguistik umum sama linguistik terapan. Linguistik umum itu tentang bunyi, tentang kalimat, tentang kata. Linguistik terapan itu ada psikologi dan linguistik, sosiologi dan linguistik, dan kesana lagi, ke bawah-bawahnya lagi. Dan ya itu linguistik itu kayak sainsnya bahasa gitu. Jadi emang beneran rumit gitu. Dan itu baru linguistik. Belum sama sastra. Karena sastra mah dia kan ini ya, dia kontekstual gitu. Nah itu tuh dia banyak banget cabangnya juga. Sosiologi, psikologi, terus antropologi. Itu apa ya, bahkan bisa dibilang emang, mmm, rumit iya, kompleks iya, kalau sastra sama linguistik juga gitu kan. Kalau linguistik mah sainsnya bahasa, kalau sastra ya itu mah kembali pada pisau analisisnya gitu. Jadi itu yang sebetulnya kayak sederhana gitu ya, tapi itu yang kelihatannya sederhana tapi kayak kompleks sebetulnya, nggak sesederhana itu, gitu sih. Cek cek. Yes. Bang Jo. Ini Sobri nih. Halo? Woi, tadi ya Oh, Kang Sari keluar ya? iya. Oh, sebentar. Ini Bang Jo Sobri ya? Iya nih ganti email ternyata. Kocak. Jadi interpreter itu apa tuh? Conclusion dong, conclusion. Bang. Sobri berisik ih. Kak Banat, kalau interpreter itu apa sih tadi itu intinya? Kenapa Ini sih ya sama sebenarnya sih. pengen tahu intinya aja? Bentar nih tanyain Kang Ismail dulu. Oh ya, kamu sih itu. Enggak, apa kamu tahu? Interpreterku apa? Biru apa ini? Ungu. Pink, warna pink. Bang Jo warna pink.
Lagi di gunung Bang Faisal nih. Udah. Udah. Halo Kang. Oh, masih di mute. Allahu Akbar. Iya. Azena, jadi Iya. memang interpreter itu banyak baru interpreter ya. Interpreter itu luas ya, luas sekali. Kita bisa gunakan definisinya dari interpretasi aja gitu. Dapat menginterpretasikan itu bisa kemana-mana gitu. Jadi kalau saya ketemu orang interpreter itu eh, saya akan bertanya yang kamu tangkap apa barusan. Saya suka bertanya itu. Menurut kamu gimana? Karena bisa jadi daya tangkapnya berbeda dengan kita. Gitu. Ada sesuatu yang mungkin lebih di bukan lebih apa ya? Mungkin dia menangkap sesuatu yang saya tidak tangkap gitu. Bisa memaknai sesuatu yang saya tidak maknai. Gitu. Gitu ya. Itu interpreter. Ketiga, jurnalis. Ini versi singkat teman-teman ya. Biar waktunya cukup. Ketiga, seseorang yang senang menyampaikan informasi faktual atau berita secara jelas, menarik dan kreatif baik lisan maupun tulisan. Jadi prinsip-prinsip jurnalistik itu salah satunya ini faktual. Memberikan sesuatu yang faktual, menyampaikan informasi faktual, berita secara jelas, menarik dan kreatif baik lisan maupun tulisan. Ngerasa seperti ini nggak? Iya sih. Sebenarnya kalau misalnya ada informasi emang ya langsung dikasih tahu di saat itu juga kan, apalagi karena sebetulnya ada lagi sih kesibukan selain kuliah sama volunteer, yaitu nulis artikel. Bukan artikel jurnal ya, tapi artikel populer. Emang sih bukan artikel yang langsung yang emang lagi ngetren, tapi emang artikelnya kayak apa ya, lebih ke wawasan aja gitu. Itu juga I think ya masuk juga. Mm-mm. Kalau gitu sih kalau yang jurnal gitu. Kalau nulis suka nulis apa selain artikel? Selain artikel, sebetulnya sih sekarang lagi coba eksplorasi ke kayak tulisan fiksi ya. Sekarang lagi Mm-mm. nyusun dan kemungkinan insya Allah sebenarnya ini antologi sih. Insya Allah akan rilis bertepatan dengan Hari Jadi Kota Bandung. Itu sih Mm-mm. sekarang lagi eksplorasinya ke situ, ke fiksi gitu. Fiksi. Berarti ada panca nggak di sini? Nggak ada ya. Berita gitu pernah nyoba nggak nulis berita? Pernah. Berita tuh pernah Gimana? nyoba, bukan nyoba lagi, emang tugasnya. Jadi dulu waktu itu semester berapa ya? 7. Semester 7 itu ada pengabdian, tapi bukan pengabdian dari prodi, waktu itu pengabdian untuk UKM. Memang itu mah setiap tahun ada, waktu itu emang milih milihnya tuh bukan karena bisa, tapi pengen nyoba waktu itu buat nulis berita. Dan memang ya beritanya tentang kegiatan yang ada selama KKN waktu itu. Tapi nggak cuma berita aja, waktu itu ada nulis kolom juga. Tapi emang mayoritas berita sih, soalnya emang kan itu jadi satu penilaian untuk KKN gitu. Sebenarnya artikel pun bisa pakai POV ini ya, karena informasi faktual. Tapi tidak dengan kemenarikan dan kreativitas. Dia menarik dan kreatifnya ya dalam koridor artikel saja gitu. Mungkin dari pengambilan judul atau POV artikelnya gitu. Itu bisa jadi jurnalis. Bukan hanya penulisan berita maksud saya.
Nulis fiksi pakai POV jurnalis, penulisan kreatifnya gitu. Tapi menariknya di sini tuh bukan hanya tulisan tapi juga lisan. Presenter gitu. Nggak, sebenarnya kehidupan sehari-hari kita juga kalau misalkan report gitu ya, jangan report lah, cerita lah kita ke orang. Aku kemarin A B C D gitu. Itu tuh sebenarnya bagian dari bakat jurnalis ini gitu. Gitu. Itu sih. Oke. Oke, ada lagi Zena yang mau ditanggapi? Silakan. Kalau lisan sih sebetulnya emang rasanya setiap kita jatuhnya kayak mengabarkan informasi sih, bukan yang benar-benar apa ya, kalau sekali juga masuk storytelling, cuman kadang suka ada detail-detail yang muncul gitu cerita. Itu kayak detail banget. Kadang rasanya yakin kayak yang video gitu. Jadi, tapi kadang meskipun itu ya kan suka apa ya, ke orang lain juga nanya gimana tanggapannya, misalkan kalau dia punya pengalaman sudut pandang terus nanti kayak akan ada bang gitu disambungin dari pengalaman dia ke aku gitu. Jadi emang kalau cerita juga emang cukup detail dan kadang gak cuma cerita aja sih. Kalau misalkan ada yang nanya, pertama emang ada jadi teman yang nanya soal kuliah, karena kan dia baru masuk kuliah magister semester ini. Dia nanyain aku ya di kontrak. Ya aku jelasinnya kalau aku berat gitu kayak gitu ya. Jadi kadang orang-orang banyak gitu yang kalau butuh informasi ini begitu, bahkan mungkin kalau butuh info A1 ya tanda kutip diskusi berkelompok, fokus group discussion tanda kutip, itu biasanya suka namanya grup ke grup ke japri gitu. Terus? Iya, jadi kalau misalnya apa ya, kalau misalnya emang butuh informasi yang agak tersembunyi, emang pada nanya gitu ke akunnya gitu. Tapi emang maksudnya kalau di sekolah juga emang kayak gitu udah dari sekolah. Dan aku nggak tahu sih, cuman kayaknya salah satunya gitu mungkin karena situasi kayak gini, aku tuh di sekolah dipanggilnya dengan panggilan figur ibu gitu loh, kayak ini atau mami dan macam-macam gitu. Dan katanya gitu salah satu layannya karena itu ngasih informasinya lucu banget. Terus juga asli dipanggilnya, aku di sekolah dipanggilnya itu gitu. Saking bencinya, terus ada info A1 itu gitu. Tapi itu bukan info A1 yang kadang ada info A1 yang memang aku sengaja dicari, ada info A1 yang ya tau ada aja muncul aja di depan aku, jadi kayak oke. Ikut tahu gitu. Insya Allah. Ya itu tuh sebenarnya bakat dan bisa diarahkan pada hal-hal yang produktif gitu ya. Bahkan dalam dunia pekerjaan. Ya tadi kalau misalkan dikonversi ke pekerjaan kan berarti pekerjaan apa yang membutuhkan penyampaian informasi yang detail seperti itu, kita sebagai informan gitu ya. Tadi apakah sebagai presenter atau sebagai jurnalis atau pembuat konten. Pembuat konten tuh ya perlu riset juga ya, nyari informasi, menyampaikan. Atau dosen gitu. Dosen juga sebenarnya pakai POV jurnalis menarik juga untuk menjelaskan sesuatu di depan mahasiswanya gitu ya. Dan lain-lain. Gitu. Interpreter juga kepake. Interpreter juga dalam riset kepake, dalam memahami jurnal tuh kan hari-hari ya kalau S2 tuh, hari-hari jurnal tuh. Bahkan Tiap detik. detik. Bahkan apa ya? Sampai olab ya, apa ya bahasanya, sampai
jenuh gitu ya dengan artikel. Tapi itu ada interpreter sangat membantu untuk memahami secara umum itu maksudnya apa, maksud dari si itu. Bahkan bisa membuat rangkuman-rangkuman tersendiri. Ya gitu kurang lebih. Terus nuhun Zena partisipasinya malam ini. Semoga bisa terus produktif dengan bakat-bakatnya. Terus nuhun. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Bang Isal atas pemaparannya. Terima kasih juga Zena sudah mau untuk dibedah ya. Karena waktu apa ya, hampir mau jam 9. Tapi apakah ada yang mau bertanya dulu dari yang teman-teman yang lain mungkin? Kalau tidak, Kang Isal apakah dicukupkan? Cukupkan saja. Oke. Terima kasih atas waktu teman-teman sekalian sudah bisa menyempatkan hadir di Jumat malam ini. Semoga apa yang telah diluangkan dapat bermanfaat gitu ya, dan apa yang telah disampaikan Kang Isal juga tadi semoga kita dapat insight baru gitu kan. Terima kasih juga Kang Isal atas waktunya. Maaf jika tadi ada beberapa kendala. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih semuanya. Kita cukupkan sekian ya. Akhirnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya boleh dokumentasi sebentar ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.